Mazmur 1 adalah mazmur pengantar untuk seluruh mazmur, tetapi juga merupakan mazmur kebijaksanaan. Judulnya tidak ada, lalu atribusi penulisnya juga tidak ada. Kalau yang lain kan diberi judul misalnya Miktam, ada yang diberi judul Maskil, lalu penulisnya ada dikatakan Mazmur Daud, ada yang dikatakan Mazmur Bani Asaf, ada yang dikatakan Mazmur Bani Korah, ada yang dikatakan Mazmur dari Etan, Salomo, Musa. Tapi di Mazmur 1 ini kosong, nggak dikatakan apa-apa mengenai atribusi kepengarangannya atau atribusi penulisnya atau siapa yang dituju, referensinya tidak disebutkan di sana. Lalu mengenai teori pembagian Mazmur, teori pertama, mengapa dibagi menjadi 5 kelompok, itu yang pertama karena doksologi. Jadi pembagian itu berdasarkan doksologi di setiap akhir bagian itu. Lalu menjadi 5, mengapa? Karena diparalelkan dengan kitab Taurat yang adalah 5. Jadi jilid pertama itu paralel dengan kitab Kejadian, jilid kedua paralel dengan kitab Keluaran, jilid ketiga paralel dengan kitab Imamat, jilid keempat dengan kitab Bilangan, dan jilid kelima paralel dengan kitab Ulangan. Itu kira-kira jawabannya. Kemudian kita masuk ke Mazmur 1. Nah, di Mazmur 1 ini kan kita memiliki teksnya seperti ini. Nah, di dalam teks yang biasa-biasa ini, ternyata kalau kita lihat dari teori-teori yang sudah kita pelajari, memiliki gaya sastra dan gaya ungkapan. Nah, gaya sastra dan gaya ungkapan itu kita pertanyakan di dalam ujian semester kemarin. Apa gaya sastra dan gaya ungkapannya? Ada gaya ungkapan atau gaya sastra yang sudah kita lihat di dalam warna-warna ini, kita tandai di dalam warna-warna ini. Ini merupakan gaya sastra paralelisme sinonim, tetapi juga paralelisme sintesis ya. Ada sinonim, ada antitesis, ada sintesis. Kita lihat yang di merah-merah ini sinonim, yang tidak ini adalah pengulangan-pengulangan. Juga yang kuning-kuning ini juga sinonim. Orang fasik, orang berdosa, pencemooh, ini adalah sinonim semua. Tapi kalau dilihat dari kata kerjanya, ini merupakan sintesis, komplementer ya. Saling melengkapi atau saling bertahap. Dari berjalan, berdiri, lalu duduk, itu intensitasnya makin mendalam. Kemudian kata tetapi, ini menunjukkan gaya sastra antitesis. Nah, yang di sini negatif lalu dipertentangkan dengan yang positif di belakangnya, antitesis. Ini gaya sastra. Jadi ada sinonim, ada antitesis, tetapi juga ada sintesisnya. Ini pun memiliki gaya sastra antitesis. Orang benar dipertentangkan dengan orang fasik, dikenal oleh Tuhan, atau Tuhan mengenali atau mengenal jalan orang benar, sedangkan jalan orang binasa itu, maksudnya jalan orang fasik itu tidak dikenal oleh Tuhan,
sehingga menuju kepada kebinasaan. Tapi di tengah-tengah ada kata tetapi, dan ini menunjukkan antitesis. Sedangkan polanya atau strukturnya ini disebut struktur kiastik. Kiastiknya di mana? Ini ada Tuhan, Tuhan mengenal, lalu ini binasa, sedangkan di tengah-tengah itu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ini menjadi pusatnya. Lalu gaya ungkapan Mazmur 1 ada dua ungkapan yang dikatakan ia seperti, mereka seperti. Ini bisa dikatakan sebagai gaya metafora, mau dikatakan gaya personifikasi juga bisa. Metafora itu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang lebih hidup. Seperti pohon yang ditanam, menghasilkan buah pada musimnya, atau analogi juga bisa masuk di sini. Orang fasik seperti sekam. Kemudian kita sudah melihat bahwa yang menjadi pusat dari Mazmur ini adalah ayat ketiga ini. Kalau dilihat dari pola strukturnya ya. Jadi orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini adalah inti pesannya. Orang benar yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, itu akan berhasil dalam semua yang diusahakannya. Lalu yang ayat 6 ini menjadi kesimpulan. Jadi ayat 1 menjadi bingkai, di ayat 1 dan ayat 6 ini membingkai ayat 3 ini. Sedangkan ayat 2 dengan ayat 4 dan 5 itu menjadi bingkai yang kedua. Bingkai berlapis. Pusatnya adalah ayat 3 ini. Inti pesannya adalah orang yang saleh, yang hidup sesuai dengan Taurat Tuhan, itu akan diberkati. Kira-kira begitu. Pesannya seperti itu kita tangkap Mazmur 1 ini. Nah, sekarang kita perlu lihat satu persatu tentang tafsirannya. Kita sudah lihat kata berbahagialah itu dalam bahasa Ibraninya adalah asre. Bahasa Yunaninya adalah makarios. Dan ini kata yang sama yang digunakan di dalam Injil Matius tentang khotbah di bukit itu, sabda bahagia, 8 sabda bahagia. Berbahagialah. Apa yang dimaksud dengan kata berbahagialah? Kalau kita lihat di dalam gambaran yang ditunjukkan atau gambaran-gambaran lain di dalam kitab suci, misalnya kitab Amsal, bab 3, bab 14, berbahagia adalah suatu situasi atau suatu kondisi atau suatu perilaku ya. Pokoknya gambaran seseorang yang memiliki perilaku yang ideal atau memiliki hidup yang ideal, yang diidamkan. Yang biasanya digambarkan dengan gambaran-gambaran fisik, misalnya umurnya panjang. Kalau lihat orang umur panjang itu lalu kan kita memiliki bayangan, wah pasti dia orang yang berbahagia. Orang yang kaya, wah pasti bahagia. Orang yang terhormat, pasti bahagia. Itu adalah gambaran-gambaran fisik. Tetapi sebenarnya gambaran fisik itu mau menunjukkan suatu hidup yang penuh
yang menjadi tujuan semua orang. Atau kalau dalam gambaran kitab sucinya adalah menjadi penuh sebagaimana Tuhan menciptakan untuk itu. Tujuan ideal, gambaran ideal. Atau dalam bahasa kitab Kejadian adalah citra Allah. Yang berbahagia adalah orang yang hidupnya itu sungguh-sungguh memenuhi gambaran sebagai citra Allah. Nah, kebahagiaan menurut Mazmur 1 ini, karena ini masuk dalam kitab Mazmur, maka bahagia yang digambarkan di dalam kitab Mazmur ini belum tentu memiliki makna sebagai gambaran yang fisikal. Maksudnya fisikal apa? Bukan gambaran yang kaya raya, umurnya panjang, lalu punya jabatan, punya pengaruh yang besar. Tidak selalu begitu. Tetapi kalau kita lihat konteks Mazmur sendiri merupakan kitab yang masuk dalam kitab kebijaksanaan dan nyanyian, urutan kedua. Dan kebijaksanaan berarti suatu yang bertolak dari sisi manusia, bukan dari sisi Allah. Jadi gambaran ideal bagaimana mengatasi hidup atau strategi bagaimana hidup yang baik dari sisi manusia. Dan Mazmur ini adalah Mazmur keseluruhannya, maksud saya, itu adalah gambaran ideal bagaimana manusia memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Jadi manusia memiliki relasi pribadi dengan Tuhan dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun, manusia masih bisa memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Masih bisa memelihara iman. Yang kemudian diungkapkan di dalam ibadah melalui pujian dan penyembahan. Maksudnya begini, dalam situasi yang buruk pun, seseorang masih bisa bernyanyi, memuji Tuhan. Misalnya, kalau orang dalam praktek gereja sekarang ini, ada orang meninggal, itu kita tetap bisa menyanyikan Mazmur, kita masih tetap bisa memiliki relasi dengan Tuhan dalam doa bersama. Ketika ada saudara yang meninggal, kita tidak lalu kehilangan iman, tetapi merefleksikannya di dalam iman dan mengungkapkannya di dalam ibadah duka, ibadah kematian, dan sebagainya. Misalnya ada bencana alam, kita membawanya di dalam doa. Itulah dia Mazmur yang masuk ke dalam kitab-kitab kebijaksanaan. Manusia mengatasi hidupnya agar mengalami hidup yang penuh. Strategi mengatasi hidupnya. Nah, khusus untuk Mazmur adalah strategi bagaimana di dalam berbagai macam situasi yang ada, yang beraneka macam itu, manusia masih tetap memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Dan kalau itu ada, maka berbahagialah. Nah, Mazmur 1 menggambarkan bahagia dengan menggunakan rumusan negatif. Ada 3 rumusan negatifnya itu. Berbahagialah orang yang tidak, yang tidak, yang tidak. Ini rumusan negatif. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Orang fasik, orang berdosa, pencemooh ini sebenarnya sinonim saja untuk menggambarkan orang-orang yang tidak berada di jalan Tuhan. Kalau dalam bahasa kitab Kejadian bab 6 itu anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Anak-anak Allah itu adalah anak-anak atau manusia yang berjalan di jalan Allah. Sedangkan anak-anak manusia itu adalah manusia yang berjalan menurut keinginannya sendiri, menurut manusia. Dan yang kuning ini, orang fasik, orang berdosa, pencemooh, ini kalau diparalelkan dengan kitab Kejadian bab 6, itu adalah anak-anak manusia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalannya sendiri, yaitu kefasikan, keberdosaan, dan cemoohan. Itulah kebijaksanaan. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang menahan diri untuk tidak berjalan, untuk tidak berdiri, dan untuk tidak duduk. Berjalan itu ya sambil lalu saja. Berdiri itu sudah mulai serius ya, karena tidak sambil lalu. Apalagi kalau duduk itu sangat serius. Nah, orang fasik itu merupakan antitesis dari orang yang benar. Apa itu orang benar? Orang benar itu ya orang yang mengenal dan melakukan hukum. Hukum itu kalau dalam pengertian biblis adalah kehendak Tuhan. Jadi pada zaman dulu belum ada hukum sipil itu. Belum ada hukum perdata, belum ada hukum pidana. Yang ada adalah firman Allah, dan firman Allah itu memang menjadi hukum. Makanya disebut sebagai Taurat. Taurat itu adalah hukum dari Allah. Orang yang benar adalah orang yang mempelajari hukum Allah itu, firman Tuhan itu, mengenalnya, mempelajari, kemudian mengenalnya, bukan hanya mempelajari dan mengenalnya, tetapi juga melakukan juga. Dan itu bertentangan dengan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal hukum Allah, apalagi mengenalnya. Juga tidak mau mempelajari. Nah, kalau tidak berjalan bersama dengan orang-orang yang tidak mengenal dan tidak melakukannya, maka sungguh berbahagia. Situasi yang ideal. Orang berdosa itu merupakan antitesis dari orang jujur atau orang yang baik. Apa itu? Siapa itu orang yang jujur atau orang yang baik? Orang yang jujur atau orang yang baik adalah orang yang mengikuti pandangan moral atau mengikuti petunjuk moral, mengikuti kaidah-kaidah moral dan kaidah-kaidah agama. Tidak semua moral itu kan dimasukkan di dalam kitab suci ya. Baik dan buruk itu tidak seluruhnya itu dicantumkan karena kitab suci itu adalah prinsip umum. Pesannya adalah prinsip umum, tetapi kemudian bisa dirinci menggunakan akal budi, kemudian dirumuskan dalam prinsip-prinsip moral. Nah, orang yang jujur dan orang yang baik itu ketika mendengarkan pesan moral itu lalu tergerak untuk mengikutinya.
Pencemooh itu merupakan antitesis dari kebijaksanaan atau bijaksana. Jadi kebijaksanaan itu kan merupakan pandangan-pandangan umum atau warisan-warisan dari tradisi nenek moyang yang mereka berpengalaman untuk nenek moyang itu memiliki pengalaman hidup dan berusaha untuk mengatasi dari pengalaman itu mengatasi persoalan-persoalan sehingga hidup berjalan menjadi lebih baik, dan itulah yang disebut sebagai kearifan atau kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itulah yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang disebut sebagai orang-orang bijaksana. Pencemooh tidak mengikuti kebijaksanaan itu. Pencemooh itu cenderung mengikuti keinginannya sendiri. Yang bisa kita lihat dari kata yang digunakan pencemooh itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah lechim, para pencemooh ya. Itu dalam bahasa Yunani-nya loimon. Yang digambarkan di dalam kitab Amsal bab 21 ayat 24, orang yang kurang ajar dan sombong, berperilaku dengan keangkuhan yang tak terhingga ya. Yang tidak mengakui, tidak menerima atau tidak tunduk pada otoritas lain selain dirinya sendiri. Jadi dalam bahasa Balinya itu bengkung. Kalau bahasa Bataknya itu junggul. Bahasa Jawanya itu gugu sak karpe dewe. Nah, itu bahasa Jawanya. Gugu sak karpe dewe. Ikut maunya sendiri. Tidak ada yang menjadi otoritas yang dianut. Itu dia bahagia yang digambarkan dalam rumusan negatif, yang tidak, yang tidak, yang tidak, yang tidak. Kemudian Mazmur 1 juga menggambarkan bahagia itu dengan menggunakan rumusan yang positif, yang didahului dengan kata tetapi. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tepat sekali seperti gambaran yang pertama, yaitu orang yang fasik, orang yang berdosa, dan pencemooh, itu adalah orang-orang yang tidak mengenal, tidak mau mempelajari, apalagi mau menjalani kehendak Tuhan atau Taurat Tuhan. Sebaliknya, orang yang berbahagia adalah orang-orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Mendengar Taurat langsung suka. Itu adalah panggilan jiwa ya. Ada orang yang membaca tidak langsung suka. Itulah yang disebut sebagai benih-benih iman. Ketika membaca kitab suci, kok merasa terpanggil untuk suka. Dan kalau orang memiliki panggilan seperti itu, dia masuk dalam kelompok orang yang berbahagia. Kemudian setelah suka, lalu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa itu merenungkan? Merenungkan itu dalam gambaran kitab suci tidak harus seperti kita, yaitu meditasi ya. Jadi membaca lalu memeditasikan sampai ngantuk-ngantuk. Tetapi pengertian merenungkan itu lebih pada menghafalkan dan mendaraskan. Ada orang mendaraskan lalu lama-lama hafal. Sering mendaraskan, akhirnya lama-lama menjadi hafal. Dan tradisi mendaraskan sabda Tuhan itu sampai kepada kita, bahkan kita menyanyikannya, sampai masih dipelihara juga oleh orang-orang Yahudi sampai saat ini. Mereka membawa kitab itu lalu membawanya ke
saat ini ya ke tembok ratapan atau ke sinagoga atau di ruangan-ruangan tertentu, kemudian atau bahkan di luar tembok ya, luar tembok Yerusalem. Kemudian kitab itu mereka, gulungan kitab itu mereka bawa, kemudian mereka nyanyikan, diulang-ulang menyanyikannya. Kadang-kadang hanya satu ayat saja lalu diulang-ulang. Inemato umaknya him sebet aim kam yahab. Itu diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang sambil muter-muter, sambil mutarnya pun nanti dirubah ya. Kadang-kadang maju, lalu mundur, gandengan tangan, muter-muter, kemudian muternya dibalik. Kadang-kadang sambil loncat-loncat di tempat, sambil mendaraskan teks itu. Dan karena sering mendaraskan, akhirnya menjadi hafal. Dan itulah yang disebut merenungkannya siang dan malam. Lalu digambarkan sebagai seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Ini dia gambarannya. Ya, kalau pohon itu ditanam di tepi air, kita lihat saja di samping kiri kanan sungai itu biasanya pohonnya subur-subur dan kalau ada buah, buahnya ya bagus-bagus karena disuplai oleh air. Dan sabda Tuhan itu seperti air hidup, Taurat Tuhan itu seperti air hidup yang bisa mensuplai energi rohani bagi siapa saja yang merenungkannya. Ketika secara fisik mengalami kesedihan karena ada bencana gempa, atau karena ada penganiayaan orang lain, entah penganiayaan fisik atau penganiayaan psikis, kemudian membaca sabda Tuhan itu bisa memperoleh kekuatan rohani. Sehingga tidak gampang usahanya itu kemudian usaha atau perjuangan hidupnya itu menjadi putus atau pupuh di tengah jalan, tapi memiliki daya untuk tetap berjuang. Maka dikatakan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Nah, keberhasilannya itu keberhasilan seperti apa? Kita bisa lihat pernyataan yang serupa ini di, terdapat juga di dalam kitab Nabi Yeremia. Yeremia 17, 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air, di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ini dia gambarannya. Orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi semacam pensuplai energi. Tantangan dari luar itu, jadi gambarannya adalah panas terik, musim kemarau atau tahun-tahun kering itu tidak menghalanginya untuk menghasilkan buah, tidak menghalanginya untuk tetap hijau daunnya karena memiliki energi yang disuplai dari air. Dan sabda Tuhan itu bagaikan energi yang mensuplai secara rohani orang-orang yang saleh untuk menghadapi pasang surut kehidupan ini. Nah, kitab Yosua juga menggambarkan hal yang sama, bagaimana Yosua memberikan pesan supaya bangsa Israel itu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi apa kemudian keberhasilannya? Mari kita lihat dulu kitab Yosua bab 1. Kitab Yosua bab 1
ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kalau kitab Yosua memberikan pernyataan seperti itu, kira-kira keberhasilan seperti apa yang mau digambarkan oleh kitab Yosua? Yang berhasil itu apa? Kitab Yosua adalah kitab sejarah yang merupakan kelanjutan dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran adalah era-era di akhir Musa. Musa itu membimbing bangsa Israel keluar dari Mesir, melewati padang gurun berputar-putar, tapi Musa tidak berhasil membawa bangsa Israel itu menyeberang sungai Yordan dan menduduki tanah terjanji. Yosua lah yang berhasil masuk ke tanah terjanji, menyeberang sungai Yordan, dan bahkan memimpin pendudukan tanah yang dijanjikan itu, yang diduduki oleh yang sebelumnya ditempati oleh suku-suku di suku-suku Kanaan. Dan Yosua berhasil memimpin masuk ke sana, mengalahkan Ai, mengalahkan Yeriko, Asdod, dan seterusnya. Sampai akhirnya 12 suku itu mendapatkan warisan tanah di sana. Itulah keberhasilannya, keberhasilan menaklukkan bangsa-bangsa lain. Mazmur menggambarkan juga keberhasilan atau kesuksesan dalam hidup itu digambarkan di dalam kebaikan di dalam keluarga. Misalnya Mazmur 128. Jadi orang yang berhasil itu gambarannya seperti apa? Kalau kitab Yosua menggambarkan adalah keberhasilan adalah masuk ke tanah terjanji dan menundukkan bangsa-bangsa lain. Nah, kalau Mazmur 128 ayat 3 memiliki gambaran yang lain juga. Mazmur 128. Ayat 3 mengatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Ini dia gambaran kebahagiaan atau orang yang berhasil. Di dalam keluarga ada ukurannya. Ukurannya istrinya seperti pohon anggur yang subur. Ya, pohon anggur itu kan menarik ya. Subur itu pokoknya daunnya bagus, buahnya juga ranum, anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Pernah lihat pohon zaitun ya, yang tunas-tunasnya bagus-bagus itu? Jadi menjanjikan masa depan yang damai. Pohon zaitun itu adalah simbol damai. Tunas-tunasnya itu kan masa depan yang penuh damai, dan itu ada di sekeliling meja. Luar biasa sekali gambarannya ini. Kemudian Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucu meminta-minta roti. Jadi tidak akan menjadi pengemis. Itulah keberhasilannya. Orang benar itu akan selalu berhasil. Anak-anaknya tidak akan ada yang menjadi pengemis atau meminta-minta. Lalu Mazmur 144 juga menggambarkan secara fisik material ya, keberhasilan itu. Mazmur 144. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh, mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu,
berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Inilah gambaran berkat yang menjamin, berkat fisik yang menjamin keadaan manusia menjadi bahagia. Apa yang dibuatnya berhasil, keberhasilannya itu di sana. Ukuran keberhasilan itu bisa digambarkan sebagai setelah tua, itu melihat anak cucunya tidak ada yang meminta-minta, istrinya itu subur, anak-anaknya juga menjanjikan di masa depan. Lalu kekayaannya lembu, domba, gudang juga penuh. Itulah jaminan kebahagiaan. Ayem tentrem bahasa Jawa. Itu menjadi gambaran bagi orang-orang yang suka akan Taurat Tuhan, lalu juga merenungkannya siang dan malam, mendaraskannya. Tapi kitab suci juga menunjukkan bagaimana orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan tidak selalu mengalami situasi yang baik ya. Seperti Ayub, gambaran dari Ayub. Jadi dalam pengalaman nyata ternyata tidak selalu sesuai dengan gambaran yang dinyatakan di dalam kitab Mazmur bab 1 ini. Kitab Ayub menggambarkan sesuatu yang beda. Ayub 21 ayat 7 sampai 9 misalnya. Kitab Ayub itu kan menggambarkan dialog antara dua orang. Orang yang satu adalah Ayub, lalu ada tiga temannya. Nah, tiga temannya itu mempunyai gambaran yang sejajar, sepadan, paralel dengan kitab Mazmur bab 1 ini. Orang yang saleh, yang tidak berdosa, itu akan diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, dengan harta benda, dengan keturunan yang baik, yang melimpah, sehingga mengalami bahagia. Ternyata Ayub itu mengalami penderitaan, padahal dia tidak merasa berjalan di jalan orang fasik, tidak merasa berdiri bersama dengan orang-orang berdosa, juga tidak merasa duduk di kumpulan pencemooh. Memang istrinya Ayub itu meminta supaya Ayub itu mengutuki Tuhan, mencemooh Tuhan, tapi Ayub tidak mau melakukannya. Faktanya Ayub mengalami pengalaman yang sangat negatif. Maka Ayub kemudian berseru-seru. Dan Ayub ini sebenarnya masuk dalam kitab kebijaksanaan juga sebelum kitab Mazmur. Dan ternyata merupakan satu antitesis terhadap pernyataan yang ada di dalam kitab Mazmur bab 1. Ayub 21 ayat 7 sampai 9. Jadi gambaran yang dinyatakan dengan sangat tegas dan sangat jelas, sangat tajam oleh Mazmur 1 ini ternyata ada antitesisnya atau ada paradoksnya, kontranya dengan gambaran dari kitab suci sendiri juga, yaitu kitab Ayub. Misalnya kitab Ayub bab 21 ayat 7 sampai 8. Kitab Ayub bab 21 ayat 7 sampai 9 ya. 7 sampai 9. Kalau kitab Mazmur mengatakan
Berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang fasik, tidak berdiri di kumpulan orang berdosa, tidak duduk di antara pencemooh, dan orang-orang yang seperti ini hidupnya akan terberkati, akan berhasil dalam apa yang dikerjakannya. Kitab Ayub sebaliknya mengatakan, mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat. Nah, ini beda sekali ya. Ini pengalaman real dari Ayub. Keturunan mereka tetap bersama mereka dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tidak ada ketakutan, pentung Allah tidak menimpa mereka. Ini pengalaman konkret Ayub yang ternyata sangat kontras atau berbeda dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Mazmur, Mazmur 1 terutama. Ayub ini tidak berdosa. Ayub juga bukan kelompok orang fasik. Ayub juga bukan pencemooh, tetapi justru hidupnya menderita. Awalnya memang dia kaya raya, anak-anaknya cantik, binatangnya banyak, ternaknya banyak, tetapi kemudian dia menderita semuanya itu. Anaknya mati semuanya, ternaknya mati semuanya. Dia sendiri sakit parah sekali. Bahkan dirinya sendiri jijik melihat kulit-kulitnya itu. Jadi mau menyentuh kulitnya itu sampai jijik. Lalu teman-temannya datang, ada 3 temannya kan. Nah, 3 temannya itu bukannya menghibur, malah mengadilinya. Mengatakan, engkau itu pasti berdosa, makanya menderita seperti itu. Maka Ayub semakin jengkel terhadap teman-temannya itu. Bukannya menghibur, meneguhkan, malah mengadili. Malah dikatakan, cepat engkau bertobat, supaya Tuhan mengampunimu dan memulihkanmu. Sehingga Ayub menyampaikan ini, kata-kata itu. Bukan hanya kitab Ayub, kitab Mazmur sendiri, Mazmur 10 bab 1, juga memiliki satu pertanyaan mengenai orang fasiknya. Mazmur 10 ayat 1. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Nah, ini dia, ini kan teriakan orang yang benar. Tapi orang yang benar itu kok merasa Tuhan kok jauh, menyembunyikan diri, sementara dia sendiri mengalami kesesakan. Karena congkak orang fasik, giat memburu orang-orang tertindas, mereka menjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Ya, orang fasik justru berjaya, sementara orang yang berjalan di jalan Tuhan malah sesak nafasnya, karena ditindas. Juga Mazmur 44. Mazmur 44. Ayat 23 dan 24. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Kemudian Mazmur 73. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, kata-kata tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Ini mirip dengan pencemooh tadi ya. Kata pencemooh itu hanya digunakan sekali saja.
di dalam Mazmur tadi, Mazmur 1. Di tempat lain tidak digunakan. Kata-kata yang digunakan unik di satu tempat itu disebut sebagai hapak. Hapak legomena. Ya. Antik, tidak digunakan di tempat yang lain. Nah, di sini dikatakan pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, ini orang-orang fasik malah mujur. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu, orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakku. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Nah, ini adalah pengalaman bagaimana orang fasik malahan unggul, sementara orang yang tidak masuk, tidak mengikuti jalan orang fasik, malahan ditindas oleh orang-orang yang fasik ini. Meskipun sesudahnya itu lalu ada doa-doa kutukan terhadap orang fasik itu. Minta supaya Tuhan menghancurkan mereka. Bagaimana kita memahami paradoksal yang seperti ini? Ada penjelasan dari para ekseget mengatakan Mazmur 1 ini merupakan pengantar untuk seluruh Mazmur. Maka mungkin tidak mengherankan bahwa banyak Mazmur lain, juga kitab Ayub, masuk dalam dialog dengan Mazmur ini. Mempertanyakannya dan mencari makna di tengah-tengah pengalaman yang tampaknya bertentangan dengan Mazmur ini. Pengalaman kenyataan pahit, kekejaman yang dialami oleh orang benar. Mungkin hanya mereka yang telah berjuang dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang dapat sepenuhnya dan dengan jujur melambungkan pujian dalam Mazmur 1 ini, juga Mazmur penutupnya, yaitu Mazmur Haleluya, Mazmur 148 sampai Mazmur 150. Jadi Mazmur ini kan satu kesatuan ya. Mazmur 1 sampai 150 itu menjadi satu kesatuan. Dan Mazmur 1 adalah Mazmur pengantar. Nah, pengantarnya ini kok pengantar yang sangat positif, menggambarkan manusia saleh itu akan berhasil, akan bahagia, akan diberkati. Dan gambaran berkat itu adalah gambaran tanah yang dikuasai, gambaran keluarga yang sejahtera, bahagia, yang banyak, yang makmur, gambaran tentang kekayaan yang melimpah. Tapi faktanya ternyata ada pengalaman-pengalaman yang
menunjukkan bahwa orang benar tidak selalu sebahagia itu, termasuk gambaran kitab Ayub. Dan gambaran Mazmur yang lain juga begitu, Mazmur 10, Mazmur 44, Mazmur 73. Menunjukkan bahwa orang benar ternyata menderita. Nah, bagaimana mengerti gambaran Mazmur ini? Mengertinya adalah bahwa Mazmur-mazmur yang lain itu mempertanyakan kesahihan atau validitas dari Mazmur ini, Mazmur 1 ini. Nah, setelah pertanyaan dalam dialog ini, kemudian menemukan makna di dalam penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang jujur, orang yang baik ini, dan akhirnya mampu melambungkan pujian juga di tengah penderitaan itu dengan Mazmur Haleluya, Mazmur 148 sampai Mazmur 150 itu. Sampai di sini ada yang bingung atau mempertanyakan sesuatu? Silakan. Silakan, Mehmet. Ya, suaranya putus-putus ya. Jadi saya coba menangkap maksudnya itu eh, apakah eh, apakah yang sifat paradoksal ini merupakan kesimpulan dari pemazmur sendiri atau merupakan kesimpulan dari editor, dari pengumpul kurator kitab Mazmur itu? Maksudnya begitu ya? Ya, kalau kita lihat satu kesatuan Mazmur, jadi Mazmur-Mazmur ini kan atribusinya macam-macam ya. Ada Mazmur kepada Daud, atau untuk Daud, atau ditulis oleh Daud, ada Bani Korah, ada Salomo, mereka masing-masing kan pengalaman pribadinya beda-beda. Ada Mazmur pujian, ada Mazmur ratapan, ada Mazmur eh, syukur, ada Mazmur haleluya. Nah, yang Mazmur 148 sampai 150 itu Mazmur haleluya, Mazmur syukur ya. Haleluya itu kan artinya puji Tuhan. Itu menjadi penutupnya. Dan Mazmur 150 adalah seluruhnya doksologi. Sementara pembukaannya adalah Mazmur 1 ini. Mazmur 1 adalah Mazmur yang dibuka dengan sangat optimis dan positif mengenai orang yang saleh. Lalu Mazmur-Mazmur yang lain, Mazmur 10, Mazmur 44, Mazmur 73 itu melihat sisi-sisi ternyata orang saleh juga mengalami pengalaman yang buruk, pengalaman penindasan, pengalaman pahit, tidak selalu sama dengan apa yang digambarkan di dalam Mazmur 1 ini. Lalu bagaimana kita memahaminya? Nah, kita memahaminya sekarang bukan sebagai pribadi-pribadi, tetapi sebagai orang beriman untuk memahami pesan iman dari Mazmur 1 ini. Jadi kita memahami tidak seluruhnya bisa saja dalam kacamata, dalam pandangan kalau mau dikatakan ya, editorial atau pengumpul kitab Mazmur secara keseluruhan menjadi 150 bab ini. Bahwa ini bukan sesuatu yang kontradiktif, tetapi suatu dialog. Mazmur 1 menyatakan suatu pengalaman yang sangat positif,
lalu Mazmur 10, kitab Ayub, Mazmur 44, 73, ini menyatakan sesuatu yang kontra sebagai satu dialog. Tapi toh kemudian ditutup dengan Mazmur Haleluya. Artinya apa? Pengalaman yang sudah didialogkan inilah kemudian mendapatkan satu jawaban yang tetap optimis mengenai berkat Tuhan, bukan harus secara fisik atau material, tetapi suatu pengalaman iman yang sangat bermakna untuk hidupnya, untuk hidup. Jadi bisa saja ini dalam cara pandang kurator, tetapi terutama adalah cara pandang kita sekarang, orang beriman, gitu, untuk memahami Mazmur 1 dengan Mazmur-Mazmur yang lain, dan juga kitab-kitab yang lain yang menunjukkan bagaimana orang saleh ternyata juga menderita. Tidak selalu orang saleh itu mendapatkan berkat Tuhan. Begitu, Mehmet? Sama-sama. Silakan, ada yang lagi yang mau mempertanyakan atau klarifikasi atau menyatakan pendapat, gagasan untuk memahami Mazmur kebijaksanaan ini. Inilah yang disebut kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah mengatasi problem hidup supaya tetap eksis, supaya tetap survive, gitu. Nah, Mazmur 1 adalah Mazmur kebijaksanaan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Tinggal sedikit lagi. Kemakmuran yang digambarkan oleh Mazmur 1 lebih, ini untuk mengerti secara berbeda ya. Jadi setelah kita melihat gambaran orang saleh di dalam Mazmur 1 yang senantiasa berhasil itu, yang digambarkan bahwa mengalami kemakmuran atau kebahagiaan, maka kebahagiaan atau kemakmuran yang digambarkan oleh Mazmur 1 ini lebih merujuk pada kualitas hidup batin. Kualitas hidup batin yang damai itu tidak dialami oleh orang jahat. Mungkin mereka orang-orang jahat itu bisa kaya, bisa juga istrinya cantik, anak-anaknya baik-baik, menjanjikan di masa depan, bisa saja. Tapi jarang ya, sulit orang jahat yang bisa. Orang jahat biasanya keluarganya juga kacau. Tapi kalau kaya boleh lah, atau punya jabatan tinggi boleh, punya pengaruh besar boleh. Tetapi kualitas hidup batinnya itu tidak dijamin ada di dalam diri orang jahat. Tidak dijamin bahwa orang jahat itu memiliki damai sejahtera. Mungkin juga orang jahat itu di penghakiman, di pengadilan bisa menang terus karena dia bisa nyogok hakim, mempengaruhi yang lain-lain. Maka kata-kata dari Mazmur 1 yang mengatakan bahwa orang yang benar itu orang yang jahat itu tidak akan bertahan di dalam penghakiman, itu merupakan gambaran penghakiman batin ya, tetapi juga penghakiman di zaman akhir, penghakiman hari kiamat. Kan nanti Tuhan menjadi hakim yang terakhir. Maka pernyataan dari Mazmur 1 saya tunjukkan lagi. Ini dia. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Nah, kata-kata penghakiman ini bisa dimengerti sebagai penghakiman akhir, penghakiman oleh Allah sendiri. Karena kalau penghakiman di dunia ini, itu masih bisa dibeli oleh orang fasik, juga oleh orang berdosa, sehingga mungkin dia menang di dalam penghakiman itu.
Maka kita menafsirkannya penghakiman ini adalah penghakiman batin. Hati nurani sendiri yang menghakimi dirinya sendiri, atau penghakiman di akhir zaman. Begitu. Lalu Santo Agustinus sendiri berpendapat bahwa orang yang digambarkan, yang dimaksudkan di dalam Mazmur 1, ayat 1, atau sebagai orang yang, pokoknya keseluruhan Mazmur 1 ya, orang yang benar, itu adalah Yesus Kristus sendiri. Karena tidak ada orang lain yang mendekati kesempurnaan manusia yang tersirat di dalam gambaran itu. Ini endingnya ya, menurut Santo Agustinus seperti itu. Yang memiliki kualitas batin yang sempurna. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Yesus itu apa saja yang dibuatnya berhasil. Mari kita lihat, mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik. Untuk Yesus, iya, dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dia memang bersama-sama dengan orang berdosa, tetapi dia tidak terpengaruh dosanya. Justru, dia membuat orang berdosa itu bertobat. Nasihat orang fasik tidak pernah didengarkan. Tidak duduk di kumpulan pencemooh. Dia taat pada kehendak Tuhan, sementara pencemooh itu hanya bisa mengikuti kehendaknya sendiri, bukan kehendak orang lain, atau tidak mau masuk di dalam, tidak mau tunduk pada otoritas yang lain kecuali dirinya sendiri. Tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ya, Tuhan Yesus itu adalah sabda Allah sendiri yang menjadi manusia. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, karena dia sabda Tuhan, maka siang dan malam Taurat itu ada di dalam dirinya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, dia adalah air hidup itu sendiri. Yesus itu adalah air hidup. Seperti wanita Samaria yang minta air kepada Yesus, yang diminta air oleh Yesus, malah kemudian meminta air dari Yesus. Jadi dialah air hidup itu. Menghasilkan buah pada musimnya adalah buah-buah roh ya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jelas ya, dia berjalan di atas air, menggandakan roti, mengubah air menjadi anggur, lalu membuat orang yang buta menjadi melek kembali, orang lumpuh berjalan kembali, orang tuli bisa mendengar kembali, membuat segala-galanya menjadi baik. Lalu bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Ini apa saja yang dibuatnya berhasil. Dan termasuk salib. Nah, salib itu dalam kacamata pandangan hukum dunia itu kegagalan. Karena apa? Karena kalau menurut pandangan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, Tuhan itu mestinya jaya. Berjaya itu mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi ini kok mati disalib. Makanya mereka tidak percaya. Termasuk Paulus pada awal-awalnya. Tapi ini adalah keberhasilan bagi Yesus. Karena apa? Memang dari awal Yesus sadar betul bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, lalu ditangkap oleh tua-tua, kemudian disalibkan, dan wafat di salib, kemudian dimakamkan, tetapi kemudian bangkit. Dan itu terjadi pada Yesus. Jadi apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahkan dia digoda ya, digoda untuk tidak setia.
dengan rencananya itu. Injil Matius bab 4 serta Injil Lukas bab 4 itu menyatakan bagaimana Yesus digoda oleh iblis untuk tidak mengikuti jalan salib. Iblis menawari Yesus jalan pintas. Jalan pintas itu jalan apa? Jalan kenikmatan, mengubah batu menjadi roti. Jalan prestise, nama besar dengan cara menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Juga jalan kekayaan dengan memilih dan kekuasaan, kemegahan di dunia ini akan diberikan kalau menyembah setan. Tapi Yesus tidak mau melakukan itu. Berat memang, sampai di Taman Getsemani, Yesus sendiri mengatakan jika cawan ini bisa berlalu tanpa aku harus memikulnya, meminumnya, biarlah berlalu. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Sampai 3 kali Tuhan Yesus berdoa dan akhirnya doa yang terakhir adalah tetap meminum cawan itu. Itulah keberhasilannya. Jadi sungguh-sungguh Tuhan Yesus setia berhasil. Seperti pohon yang ditanam yang menghasilkan buahnya. Nah, buahnya itu digambarkan di dalam kitab Nabi, bukan kitab Nabi, tapi di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5, ayat 22. Itulah buah-buah roh, kasih. Yesus jelas kasih sempurna, sukacita. Yesus memiliki sukacita, damai sejahtera, jelas. Kesabaran, sangat jelas. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ya, dia setia sampai wafat di salib. Kelemah lembutan, jelas. Penguasaan diri, jelas. Maka Tuhan Yesus adalah sabda Tuhan itu sendiri. Dia adalah hukum, dia adalah Taurat itu sendiri. Atau dikatakan dialah hari Sabat, Tuhan atas hari Sabat. Bukan demikian dengan orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Silakan sekarang mengingat siapa orang Farisi yang menyalibkan Yesus itu, pengaruhnya masih dikenang sampai sekarang. Nggak ada. Orang-orang Saduki, orang-orang Farisi. Apakah masih ada pengikutnya sampai sekarang? Nggak ada. Yesus yang berhasil, pengikutnya begitu banyak sampai saat ini, dan orang-orang yang sukarelawan. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Tidak dikenal lagi ini. Itu penutupnya untuk Mazmur 1, Mazmur kebijaksanaan, yang endingnya adalah cocok kalau dipahami gambaran Mazmur 1 ini adalah Yesus sendiri. Tetapi juga Yesus yang lain, atau alter Kristus, atau Yesus kecil, ya. Siapa Yesus kecil itu? Ya, frater CP itu Yesus kecil. Juga SMM, juga Karmel, SVD, semua orang yang dibaptis itu menjadi alter Kristus. Jadi gambaran Mazmur 1 ini menjadi gambaran orang-orang beriman yang memiliki damai sejahtera di dalam kualitas batin. Tidak harus berkat Tuhan yang dialaminya itu dalam wujud harta benda, atau kekuasaan, pengaruh yang besar, atau juga nama yang besar, tetapi kualitas batin yang memiliki damai sejahtera, sukacita, kemurahan,
kerendahan hati, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah-buah roh. Dan airnya adalah Yesus sendiri, sumber airnya, yang menjadi suplai rezeki rohani bagi orang-orang beriman itu. Sabda Tuhan. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Dengan demikian, Yesus adalah kebijaksanaan sempurna. Karena Mazmur ini adalah Mazmur kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari Allah. Logos. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, sebagai orang Kristen, kita perlu merenungkannya dalam terang salib ya. Ini para Frater CP mengena sekali di Mazmur 1 ini. Menurut Lukas bab 23 ayat 46, kata-kata terakhir Yesus adalah di atas salib itu ya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan jiwaku. Kata-kata ini diambil dari Mazmur sebenarnya, yaitu Mazmur 31 ayat 5. Benar atau enggak? Mazmur 31 ayat 5. Ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Betul. Ini adalah kata-kata Yesus di atas salib yang mengutip kitab Mazmur. Dan kitab Mazmur ini atau Yesus yang menyatakan ini merupakan satu ungkapan keyakinan bahwa Tuhan itu mengenal atau memandang jalan orang yang saleh. Kita Mazmur kan, Mazmur 1 kan mengatakan begitu. Tuhan mengenal jalan orang yang benar, tetapi jalan orang yang fasik menuju kebinasaan. Ini konklusinya ya. Tuhan mengenal jalan orang yang benar atau orang saleh. Maka karena keyakinan akan iman bahwa Tuhan mengenal jalan orang benar ini, maka ketika mau menghembuskan nafasnya, Tuhan Yesus mengatakan, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Di atas kayu salib dikatakan itu oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi ini Mazmur 1 ayat 6 ya. Menurut Injil Matius bab 27 ayat 46, juga Markus bab 15 ayat 34, sebelum mengatakan ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku, Yesus menyerukan juga Mazmur 22 ayat 1, yaitu Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan itu tepat sekali dengan apa yang digambarkan di dalam kitab Mazmur bab 1 yang dikontraskan dengan Mazmur-Mazmur yang lain
bagaimana orang saleh mengalami penganiayaan. Di tengah kepastian iman bahwa Allah mengenal jalan orang yang benar, seringkali jiwa mengalami malam gelap. Gelap justru karena jiwa pernah mengenal terang kebahagiaan yang dinyatakan di dalam Mazmur 1 ini. Kebahagiaan seperti itu sering ditemukan kembali dan ditegaskan secara baru ketika orang mengalami pengalaman pahit yang tampak seperti kegelapan. Dan inilah salib ya. Jadi memahami Mazmur 1 itu menjadi relevan atau menjadi sinkron dengan Mazmur-Mazmur yang lain dan juga kitab Ayub ketika dipahami di dalam misteri salib. Konklusinya seperti itu. Jadi kesimpulan di ayat 6 ini, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan, ini mesti dipahami di dalam misteri salib. Paradoksal, sangat paradoksal. Karena salib itu memang membinasakan orang, tapi nyatanya tidak. Tuhan Yesus yang disalib itu namanya menjadi besar sekarang. Yang waktu itu tujuannya adalah supaya habis binasa, supaya lenyap, tidak ada pengikutnya lagi. Tuhan Yesus disalib itu untuk memberi efek jera. Kalau ada orang lain berbuat yang sama, nasibnya akan jadi seperti itu. Itu sebenarnya dulu, tetapi justru orang mewartakan Yesus yang tersalib ini. Tanpa jera, tanpa takut. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak, kita akan lanjut dengan Mazmur Mesianis, yaitu Mazmur 2. Ya, silakan. Ke mana?
Jadi yang maksudnya manusia pada umumnya dengan Yesus begitu. Coba di pokok pertanyaannya apa? Pokok pertanyaan. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Lebih baik kenapa? Oh, ya. Ya kalau kita yang mengikuti Yesus di dalam ketidaksempurnaan, maksudnya gimana? Maksudnya ya, meskipun kita tidak seperti Yesus, kita kan idealnya menjadi seperti Yesus. Jadi kita mencari kebahagiaan bukan di dalam kefasikan, meskipun ada orang fasik yang tampaknya bahagia, juga mencari kebahagiaan bukan dengan cara berdosa, juga mencari kebahagiaan bukan dengan cara mencemooh orang. Kan kadang-kadang ada orang yang kelihatannya sudah merasa lega kalau bisa mencemooh orang. Misalnya saya jengkel ya, dan saya harus ungkapkan kejengkelan saya itu dengan merendahkan orang itu. Jadi merasa lega, merasa bahagia karena sudah plong rasanya, sudah sah rasanya ya, karena berhasil melakukan pencemoohan atau merendahkan orang ini. Melakukan keinginanku, ambisiku sudah aku ungkapkan. Meskipun itu berdosa, meskipun itu fasik ya. Fasik artinya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu adalah gambaran orang yang tidak mengenal, yang tidak beriman. Jadi, karena kita orang beriman, maka Yesus adalah guru dan teladan bagi kita. Tetap setia kepada kebenaran, setia pada kehendak Tuhan, setia pada eh, pada panggilan batin yang sudah ditanamkan oleh Tuhan. Kita diciptakan sebagai citra Allah. Jadi meskipun harus mengalami banyak penderitaan, banyak tantangan, dan bahkan disingkirkan, atau secara fisik itu, secara psikis teraniaya, dan secara fisik, secara material tidak punya atau miskin, tetapi sebagai orang beriman, kita yakin bahwa kebahagiaan yang sejati atau kualitas hidup yang sesungguhnya itu adalah terletak di dalam kesetiaan pada Tuhan. Saya merenungkan orang-orang tua menjelang meninggalnya itu, termasuk orang tua saya ini. Kemarin saya kan kunjungan ke orang tua karena sakit ya. Lalu bukan mereka, satu orang. Ibu saya panggil Simbok ya, bukan ibu. Dia kadang-kadang masih mikir ini kan ada panen padi, katakan meminta supaya gabahnya dijemur, supaya burung darahnya itu dipelihara, supaya kucingnya dikasih makan, supaya ayamnya dikasih makan, supaya tempenya dibungkusi. Padahal dia sendiri sudah tidak berdaya untuk melakukan itu, tapi masih mikir itu,
Tapi kemudian terbesit dalam dirinya, oh saya ini kayaknya sekarang ini sudah harus mulai memikirkan untuk menghadap ke bumi. Dia omong pakai bahasa Jawa. Saya bahasa Indonesia kan seperti itu. Jadi dia sudah, aku kuis mikir ngarepe bumi. Dia berpikir untuk bukan memikirkan dunia lagi, dunia bagaimana mengolah kedelai menjadi tempe, bagaimana membuat ayam-ayam supaya berkembang biak, supaya bisa dijual, bagaimana merawat padi supaya menjadi beras bisa dimakan, tapi sudah mulai mikir untuk kepenuhan yang sejati untuk menghadap pada Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi idealisme orang-orang beriman itu bukan idealisme hidup di dunia ini, melainkan idealisme untuk hidup di dunia yang akan datang di surga. Kalau dalam bahasa kitab Wahyu itu adalah bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Kita kan tahu toh kota Yerusalem itu dan diperebutkan oleh agama-agama besar, agama Yahudi dan juga agama Islam. Itu kan agama Islam kan sekarang mendirikan suatu masjid besar itu Dome of the Rock, kubah batu di sana di Yerusalem itu. Dan sampai sekarang kan berebut itu untuk memperebutkan Yerusalem menjadi kota mereka. Sementara Israel sudah Amerika menyatakan bahwa memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem juga. Itu adalah perebutan. Itu adalah kacamata duniawi, politis, yang pada waktu Yesus juga orang-orang berharap supaya Yesus itu menjadi pemimpin politis seperti itu. Tapi Yesus memilih jalan rohani, jalan salib. Dan itu juga menjadi pilihan kita-kita yang percaya kepada Yesus. Begitu. Jadi idealisme kita adalah idealisme ke sana. Dan kita hidup di dalam gereja yang kudus tetapi juga berdosa. Yang satu tetapi juga terpecah-pecah. Jadi paradoksal itu tetap kita alami. Nah, di dalam paradoksal seperti ini, kita mesti lebih mengarahkan yang dominan itu pada Mazmur 1 ini. Yaitu berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan orang berdosa, tidak duduk di kumpulan pencemooh, dan yakin bahwa Tuhan mengenal jalan orang benar, yakin bahwa jalan orang fasik itu menuju kepada kebinasaan, yakin bahwa orang benar itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Nah, keberhasilan itu adalah keberhasilan yang dimengerti dalam iman. Yerusalem baru, bumi baru, dan seperti diteladankan oleh Yesus. Karena memang di dalam iman kita tidak mencari kesuksesan duniawi ya. Yang kita cari adalah kesuksesan iman atau keberhasilan rohani. Dan keberhasilan rohani itu adalah pengorbanan diri, memberikan diri untuk mencintai orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Seperti Yesus yang mencintai murid-muridnya sehabis-habisnya. Itulah sukses terbesar. Sukses dalam mencintai.